Halo adik-adik, buku apa lain yang kakak Tasya di hari ini? Selamat hari Minggu, Shalom. Nah adik-adik, kita akan melihat kita punya sekolah Minggu di hari ini. Tapi sebelumnya kita melandasi dan doa dulu. Adik-adik duduk yang manis, dipatahan tutup mata lalu kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini dalam pertemuan yang ke-12. Tuhan Yesus, kami akan mulai dengan sekolah Minggu online kami. Kami minta Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, juga memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir menjadi dalam tuntunan kuasa Bapa di surga. Kami juga meminta Tuhan Yesus memberikan kami Roh Kudus agar firman Tuhan yang dibaca dan didengar boleh dipahami dan dilakukan dalam kehidupan kami, terkhususnya bagi anak-anak asuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum ketemu masuk materi, adik-adik ketemu akan baca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Tapi nanti kakak Tasya minta adik-adik kasih pause video, lalu adik-adik baca Alkitab berpotong lanjut dengan materi. Oke adik-adik, hari ini kakak akan kasih materi untuk adik-adik dengan subpokok bahasan Saulus bertobat dengan 3 tujuan khusus. Adik-adik, 4 tujuan khusus. Yang pertama, menyebutkan asal-usul Saulus. Yang kedua, menjelaskan tujuan Saulus pergi ke Damsyik. Yang ketiga, menjelaskan proses pertobatan Saulus. Dan yang keempat, menjelaskan contoh sikap hidup orang yang bertobat. Saulus adalah seorang Yahudi asli keturunan suku Benjamin. Di kota Tarsus daerah Kilikia, adik-adik, Saulus dilahirkan, bertumbuh dan dibesarkan dari keluarga Yahudi yang sangat konsekuen, menaati dan menjaga kemurnian ajaran Yahudi, khusus hukum Taurat di perantauan atau di luar Yerusalem. Setelah usia 12 tahun, Saulus sudah menjadi anak-anak Taurat. Jadi adik-adik, menurut kebiasaan Yahudi kepada setiap anak laki-laki yang telah menerima ajaran hukum Taurat sebagai pendidikan dasar rohani. Di bawah asuhan Gamaliel, gurunya, seorang doktor ilmu hukum dan anggota Sanhedrin dari kelompok Farisi liberal, Saulus ini dibentuk menjadi seorang intelektual yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Gamaliel yang sangat fanatisme mempertahankan adat istiadat nenek moyang Israel, adik-adik. Sehingga dalam usia ke-30 tahun Saulus terkenal sebagai intelektual Yahudi yang pintar dan berprestasi, sehingga diserahi tanggung jawab pembasmian dan penganiayaan jemaat Kristen yang dianggap sebagai musuh terbesar agama Yahudi pada waktu itu. Nah adik-adik, tujuan Saulus pergi ke kota Damsyik adalah untuk melakukan penganiayaan dan penindasan terhadap jemaat Kristen. Karena bagi Saulus hanya cukup saja di Yerusalem, sebab kekristenan itu sudah merambat hampir ke seluruh pelosok Kekaisaran Romawi. Maka dari itu, penindasan jemaat Kristen semakin digencar ke wilayah sekitarnya. Dan adik-adik, kota Damsyik adalah menjadi sasaran pengeluasan penghambatan penganiayaan jemaat Kristen. Jadi karena Saulus ini sudah mendapatkan persetujuan dari para imam, maka dia dengan beberapa prajuritnya ditugaskan untuk memusnahkan perkembangan pengikut Kristus. Lalu dengan semangat yang sangat luar biasa adik-adik, Saulus dan rombongan itu menuju ke kota Damsyik. Namun tanpa mereka sadari adik-adik, cahaya yang terang dari langit itu menyambut mereka di pintu kota Damsyik, sehingga mereka semua rebah ke tanah, dan dari dalam cahaya itu terdengar suara dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Engkau menganiaya murid-muridku, tetapi sebenarnya akulah yang engkau aniaya. Akulah raja di atas segala raja. Adik-adik tahu kesing, itu adalah suara Tuhan Yesus yang memanggil Saulus ketika Saulus mau menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Damsyik, adik-adik. Nah, lalu dengan sangat gemetar Saulus tanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi sekarang bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan apa yang harus Saulus berbuat," adik-adik. Jadi akibat dari cahaya itu adik-adik, Saulus menjadi buta. Yang tadinya Saulus adalah seorang perwira yang kuat, perkasa, penuh wibawa dan kekuasaan, dia kini menjadi sosok sangat lemah.
tadi dia punya mata buta, lalu menjadikan dia sumber daya kehilangan dia punya kemudi hidup. Kalau dulu adik-adik dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan, tapi sekarang selai. Dia harus menantikan apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk Saulus kerjakan. Nah adik-adik, ketika Saulus bergelut dalam dia punya kebutaan toh, ada seorang utusan Tuhan. Dia punya nama Ananias. Dia datang berkunjung untuk menemui Saulus. Lalu dengan roh Allah yang kudus, mata Saulus itu dapat dipulihkan, lalu Saulus dibaptis menjadi alat pilihan bagi pekerjaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tujuan yang ketiga adalah proses pertobatan dari Saulus. Jadi Saulus dari sebagai seorang pembunuh pembantai jemaat Kristen, kini Saulus menjadi pembangun dan pendiri jemaat Kristen di sebagian besar daratan Asia. Dari kebencian menjadi kasih sayang dan persaudaraan. Kesombongan sebagai intelektual Yahudi yang hebat, kini menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh kerendahan hati bagi semua orang. Nah adik-adik, kita punya tujuan yang terakhir adalah menyebutkan contoh sikap hidup yang bertobat. Seperti Saulus yang telah bertobat kembali ke jalan Tuhan adik-adik. Kakak Tasya juga mau supaya adik-adik dapat merubah adik-adik punya sikap yang kurang baik atau tidak baik itu untuk menjadi yang lebih baik. Misalnya ada yang suka marah kepada teman, kepada mama, kepada papa, atau kepada siapa saja. Toh adik-adik yang tidak pernah mau mendengarkan orang tua punya nasihat. Kalau orang tua bicara, adik-adik bikin muka, buang muka, tutup telinga lah. Pokoknya bikin gerakan yang suka dengar orang tua nasihat. Adik-adik sombong, adik-adik iri hati. Mulai dari sekarang adik-adik harus merubah adik-adik punya kehidupan untuk menjadi yang lebih baik. Adik-adik toh, kata saya juga berharap adik-adik bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi saling menghargai, mengasihi, menghormati, rendah hati, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan, atau membantu mama dan papa di rumah, atau mendoakan teman yang sakit, rajin pergi ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, menjadi anak-anak yang baik. Itu yang kakak Tasya mau bilang untuk adik-adik. Dari materi Saulus bertobat, adik-adik bisa merubah adik-adik punya sifat sikap menjadi lebih baik. Tuhan Yesus sayang dan memberkati adik-adik semua. Adik-adik, demikian katong punya materi di hari ini tentang pertobatannya Saulus. Semoga adik-adik bisa menerima dengan baik. Juga adik-adik dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam adik-adik punya kehidupan. Oke adik-adik, sekarang katong akan mengakhiri katong punya pertemuan di hari ini. Tapi sebelum katong berpisah, katong berdoa dulu adik-adik. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu katong mau berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi kami untuk sudah ada dalam proses sekolah minggu yang kami lakukan ini Bapa. Kami berdoa dan meminta Roh Kudus dari Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami materi dan firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan di hari ini. Lalu Tuhan Yesus berkatilah seluruh kehidupan adik-adik asuhan kami dari sektor 1 sampai sektor 10 pada subjenjang anak kecil 3 bersama dengan seluruh kakak pengasuh dan juga kehidupan keluarga kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami. Semua orang punya kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik.